Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asila Surasakira dengan NIM 2311050042, kelas 5A Teknologi Laboratorium Medik Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah jurnal mengenai toksisitas pestisida guna memenuhi tugas mata kuliah toksikologi semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko keracunan pestisida pada petani. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh Darmiati dengan nama jurnal Sago Gizi dan Kesehatan, volume 2 dalam kurung 1, halaman 81 sampai 86. Yang melatar belakangi dilakukan penelitian kali ini dikarenakan pestisida merupakan racun berbahaya yang dapat berdampak positif maupun negatif bagi manusia dan lingkungan. WHO memperkirakan 1-5 juta kasus keracunan pestisida setiap tahun dengan kurang lebih 220.000 kematian. Untuk mencegah keracunan pestisida, perlu upaya mengidentifikasikan sejumlah faktor risiko yang mempunyai peran terhadap keracunan pestisida pada petani. Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko keracunan pestisida pada petani. Kemudian, metode penelitian ini menggunakan rancangan studi cross-seksional dengan menggunakan subjek petani bawang. Sampel yang digunakan sebanyak 30 sampel. Namun, pada jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana metode pemeriksaan darah kolinesterase, sedangkan pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan observasi menggunakan kuesioner dan analis data dilakukan dengan menggunakan uji chi-square. Adapun pada penelitian ini, menduga terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko keracunan pada petani, berdasarkan dengan tingkat kenormalan kadar kolinesterase dalam darah, yaitu faktor lama kontak dengan pestisida, frekuensi pemakaian pestisida, pengetahuan petani, pemakaian APD, dan penyimpanan. Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari 10 petani dengan lama kontak lebih dari 2 jam per kegiatan, sebagian besar memiliki kadar kolinesterase normal dalam darah, yaitu 90%. Dan dari 20 petani dengan lama kontak kurang dari 2 jam per kegiatan, sebagian besar memiliki kadar kolinesterase normal dalam darah, yaitu 90%. Hasil uji bivariat didapatkan p-value 0,1000 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan lama kontak dengan kadar kolinesterase dalam darah. Selain itu, juga menunjukkan bahwa dari 17 petani dengan frekuensi pemakaian pestisida dalam risiko tinggi, sebagian besar memiliki kadar kolinesterase normal dalam darah, yaitu 82,4%. Dan sebanyak 13 petani dengan frekuensi pemakaian pestisida dalam risiko rendah, semuanya memiliki kadar kolinesterase normal dalam darah, yaitu 100%. Hasil uji bivariat didapatkan p-value 0,238 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara frekuensi pemakaian pestisida dengan faktor kolinesterase dalam darah. Kemudian, faktor pengetahuan ternyata mempunyai hubungan terhadap risiko keracunan Berdasarkan dengan hasil penelitian pada tabel 2, diketahui dari 11 petani yang berpengetahuan kurang, sebagian besar 72,7% memiliki kadar kolinesterase normal dalam darah, dan sebanyak 19 petani dalam pengetahuan baik, semuanya 100% memiliki kadar kolinesterase normal dalam darah. Hasil uji bivariat antara variabel pengetahuan dengan kadar kolinesterase dalam darah didapatkan nilai p-value 0,041 lebih dari kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara variabel pengetahuan dengan kadar kolinesterase dalam darah. Kemudian, faktor pemakaian APD ternyata menunjukkan hubungan terhadap risiko keracunan. Dengan hasil tabel pada tabel 2 didapatkan nilai p-value 0,030 kurang dari 0,05,
Sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara variabel pemakaian APD dengan kadar kolesterase dalam darah. Adapun kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu terdapat beberapa variabel penelitian yang tidak berhubungan dengan kadar kolesterase dalam darah, yaitu lama kontak, frekuensi pemakaian pestisida, dan cara penyimpanan pestisida. Namun, variabel yang berhubungan dengan kadar kolesterase dalam darah yaitu variabel pengetahuan dan pemakaian APD. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.